Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Desi Azhara Sunti dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati Bapak Ar-Rahmansyah Febri, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, dan tak lupa juga teman-teman yang berbahagia. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh kasus hukum yang ada di Indonesia, yaitu hukum pidana. Nah, contoh kasus yang saya ambil yaitu sengketa lahan di Kalimantan Timur. Jadi, kasus sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini melibatkan konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang batubara. Sengketa ini bermula ketika perusahaan menggunakan lahan tanpa persetujuan warga yang mengklaim bahwa tanah tersebut sebagai hak milik sah berdasarkan dokumen adat dan sertifikat tanah resmi. Bagi masyarakat, tanah tersebut bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga memiliki nilai sosial budaya dan ekologis yang penting. Perusahaan mengklaim bahwa aktivitasnya sah secara hukum, berdasarkan dokumen izin konsesi dari pemerintah. Namun masyarakat mempertanyakan keabsahan dari dokumen tersebut. Konflik ini semakin kompleks dengan adanya tumpang tindih dokumen antara klaim adat masyarakat dan dokumen perusahaan yang memunculkan dugaan manipulasi data administratif. Selanjutnya, selain persoalan hukum, aktivitas tambang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air, yang merugikan warga. Kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan, di mana masyarakat bertindak sebagai penggugat dan perusahaan sebagai tergugat. Berikut ini ada analisis 5W+1H dari kasus sengketa lahan ini. Jadi, kalau kita lihat dari kasus sengketa lahan ini, siapa saja yang terlibat, yaitu ada warga lokal. Nah, warga lokal di sini sebagai penggugat dan perusahaan tambang batubara sebagai pihak tergugat. Selanjutnya, apa yang terjadi? Jadi, sengketa ini berfokus pada klaim hak atas lahan yang digunakan perusahaan tambang tanpa persetujuan warga. Perusahaan menggunakan lahan untuk kegiatan tambang batubara yang tentunya berdampak pada lingkungan dan kehidupan warga. Selanjutnya, kapan warga mengajukan gugatan ini ke pengadilan, yaitu pada awal tahun 2024 setelah gagalnya mediasi yang dilakukan oleh warga lokal dan pihak-pihak perusahaan. Lalu putusan Pengadilan Negeri Samarinda dijatuhkan pada Oktober 2024. Selanjutnya, di mana kasus ini terjadi, yaitu di lahan yang disengketakan berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya batu bara. Selanjutnya, ada mengapa? Jadi warga di sini merasa dirugikan karena lahan mereka digunakan tanpa persetujuan. Mereka juga khawatir terhadap dampak lingkungan seperti kerusakan tanah, pencemaran air, dan hilangnya mata pencaharian yang bergantung pada lahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada bagaimana. Jadi perusahaan ini mengklaim bahwa memiliki dokumen legal berupa izin konsesi dari pemerintah. Namun di satu sisi warga juga menunjukkan dokumen adat dan sertifikat tanah yang dapat membuktikan bahwa lahan tersebut adalah sah ataupun hak dari mereka. Setelah dilakukannya persidangan, maka adapun keputusan hakim. Berikut, Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan untuk mendukung warga dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, karena keaslian bukti penggugat. Jadi warga berhasil menunjukkan dokumen adat dan sertifikat tanah yang diakui oleh hukum, adat, dan negara. Dokumen ini dianggap penting karena menunjukkan kepemilikan lahan sebelum perusahaan ini masuk dan beroperasi. Selanjutnya, adanya indikasi pemalsuan dokumen. Pengadilan menemukan bahwa dokumen konsesi yang dimiliki oleh perusahaan
memiliki kejanggalan administratif, seperti tanda tangan yang tidak sah dan persetujuan yang tidak melalui prosedur resmi. Selanjutnya yaitu ada dampak sosial dan lingkungan. Hakim mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan akibat eksploitasi lahan yang merugikan warga secara ekonomi dan ekologis. Yang terakhir yaitu karena keadilan prosedural. Selanjutnya yaitu analisis keputusan hakim. Jadi putusan hakim dalam kasus ini dapat dianggap tepat karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, berdasarkan bukti otentik. Jadi bukti yang diajukan oleh warga itu bersifat kuat dan otentik. Sementara dokumen perusahaan terbukti memiliki indikasi pemalsuan. Selanjutnya, memperhatikan keadilan sosial. Jadi hakim tentunya mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat lokal, termasuk kerugian dan kerusakan dari aktivitas tambang tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu hakim mengupayakan perbaikan sistematik. Jadi hakim ini menghimbau kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki pengawasan administrasi lahan sebagai langkah preventif untuk mencegah sengketa yang serupa di masa yang akan datang. Dari kasus ini kita dapat menyoroti beberapa poin penting, yaitu pengakuan hak masyarakat adat dan lokal atas tanah mereka. Selanjutnya pengawasan yang ketat terhadap proses penerbitan izin konsesi untuk mencegah manipulasi administrasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka melalui jalur legal. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai salah satu contoh kasus hukum pidana yang ada di Indonesia. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.